Oke, permasalahan yang terjadi di info GTK saya, deteksi itu Pak, ada dua gaji pokok. Hmm. Tambahan dikit dari kawan yang satu profesi dan satu tempat kerja. Kawan saya ini kan sudah sertifikasi, cuman belum terima tunjangan, tunjangan Oh, sertifikasi karena baru mengaktifkan NPTK dan NPTK-nya keluar bulan 7 kemarin. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore ini kita ketemu lagi nih dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini yang masuk baru 3 orang, ya, baru ada 3 orang, dan yang saya verifikasi tadi pagi ini harusnya ada sekitar 25 orangan ini, ya, tapi ternyata cuma ada 3 orang yang masuk. Dan ini saya verifikasi tadi dari agak banyak emailnya yang harus dibaca satu-satu, jadi mohon maaf baru bisa balas tadi, karena pengalaman kemarin saya panggil sekitar 10 orang tapi nggak ada yang masuk satupun waktu hari Senin kemarin, seminggu yang lalu ya. Jadi hari ini saya panggil agak banyak 25, dan ini pun ternyata yang masuk cuma ada 3 orang. Oke. Bapak Ibu sekalian, acara kita bukan acara resmi. Kemarin kan saya dapat kritikan, katanya acara resmi kok ngasih urayanya sambil ketawa-ketawa gitu. Ya, jadi kesannya nggak enak juga gitu ya. Jadi acara kita ini bukan acara resmi, jadi bukan acaranya kementerian ya. Ini cuma pribadi saja yang mau mencoba menjawab teman-teman yang sedang dilanda kegalauan. Oke, ini ada 3 orang. Yang pertama Pak Ijam. Mana Pak Ijam? Oh, nggak ada orangnya. Terus ada Bu Susi. Selamat sore Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Bu Susi? Dari Aceh Singkil Pak. Oh, dari Aceh. Wah, jauh Iya. juga. Oke. Ibu ngajar di jenjang apa? SD atau SMP? SD Pak, daerah SD. terpencil. Daerah terpencil. Aceh Singkil. Oh iya, saya Iya. belum pernah ke sana soalnya. Kali kemari lah Pak, jalan-jalan. Oh, Karena ada saya, dulu banyaknya loh. saya pernah ke Sabang dulu. Agak jauh Pak kalau dari Sabang. Iya, dulu Sabang saya pernah ke kilometer 0. Iya. Iya. Oke, Kita terus Aceh Singkil terkenal dengan pariwisatanya Pulau Banyak. oh iya. Saya belum pernah semua anak ya. Belum Aceh, belum semua saya ini. Baru ke Sabang aja sama ibu kota provinsinya. Iya. Iya. Insya Allah ke depan ya Pak ya. Insya Allah. Bikin planning ya. Nah, Aceh Singkil ya. kalau ada rezekinya. Amin. Amin. Terus ini juga ada dari Bu Nurul Husnah. Bu Nurul dari mana Bu? Saya ada di Bangkalan, Bapak. Oh, Jawa Madura ya? Di Bangkalan. Iya. Iya. Gimana di Bangkalan? Lagi musim hujan nggak? Kemarin hujan, Pak. Oke. Ya, tinggal Pak Ijam katanya tadi videonya masih belum bisa katanya. Mudah-mudahan suaranya nggak hilang juga. Karena tadi ada video tapi goyang-goyang. Baik, sambil menunggu yang lain, karena kalau menunggu yang lain juga belum tentu hadir semua ini. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, ini saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu yang ada sekarang. Ini saya rekam, jadi pembicaraan kita ini direkam. Terus nanti kalau memang hasilnya bagus, terus juga banyak manfaat untuk yang lainnya juga, mungkin akan saya upload ke YouTube ya. Jadi kalau Ibu keberatan, sampaikan dari awal
Oke ya. Dan ini ingat sekali lagi, ini bukan acara resminya kementerian, karena ini cuma jawaban pribadi saja. Gitu Ibu ya. Oke. Baik, siapa dulu sekarang yang mau menyampaikan masalahnya? Oke, Bu Susi silakan. Setelah Bu Susi nanti Bu Nurul ya. Silakan. Oke, permasalahan yang terjadi di info GTK saya, deteksi itu Pak, ada 2 gaji pokok. Saya kan lulus P3K tahap pertama kemarin, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya lulus P3K tahap 1 kemarin, tahap pertama. Cuman pas beberapa hari ini saya buka info GTK, ternyata terdeteksi ada 2 gapok. Yang pertama 1.500.000 dan yang kedua sesuai dengan SK 2.966.500. Oke. Nah, jadi itu aja masalahnya ya. Sampai hari ini masih seperti itu. Oke. Baik. Ibu TW1 sudah cair? Saya belum sertifikasi Pak, cuman kan ini kan ada maksudnya ada ada info dari dinas katanya akan ada, karena saya berada di daerah terpencil, ada tunjangan daerah terpencil. Jadi takutnya di situ kan bermasalah ke situ loh Pak. Bukan. Jadi belum ini ya, belum bersertifikat pendidik ya. Insya Allah tahun depannya Pak. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi gini, kalau untuk yang gaji pokok itu memang ada 2 kolom di info GTK. Yang pertama itu kolom updatean yang awalnya dianggap valid. Yang kolom atas ya. Yang kalau Ibu tuh berarti yang 1,5 itu. Nah, itu yang awalnya itu dianggap valid gitu ya. Nah, terus ada di bawah itu adalah kolom update yang dilakukan update-nya di Dapodik. Nah, jadi yang di atas dan di bawah bermasalah enggak ya? Sebenarnya sih tidak juga ya. Karena apa? Karena awal ini tinggal proses saja. Jadi kalau yang sudah bersertifikat pendidik itu akan menunggu proses dari pencairan nantinya. Tapi kalau yang belum bersertifikat pendidik ya sebenarnya nanti juga akan ke-update ya. Cuma memang kalau yang belum bersertifikat pendidik itu kan kita belum ada acuan nih untuk proses gaji pokoknya ya gitu. Jadi belum belum diperhitungkan untuk tunjangannya. Nah, itu biasanya memang prosesnya agak sedikit lebih lambat dibandingkan yang sudah bersertifikat pendidik gitu ya. Karena kalau yang bersertifikat pendidik kan controllingnya juga ada di beberapa tempat. Ada di proses validasi awal, terus ada di proses validasi kedua pada saat penerbitan SKTP. Nah, terus yang ketiganya itu nanti ada di saat proses pembayaran. Kalau yang P3K berarti oleh Dinas Pendidikan pada saat pembayarannya, gitu ya. Nah, tapi ini kalau yang sudah bersertifikat pendidik. Nah, kalau yang belum bersertifikat pendidik, validasinya ya cuma di awal tadi, gitu, 1 kali. Jadi apakah nanti harus menghubungi operator tunjangan? Nggak perlu, kan Ibu belum bersertifikat pendidik. Gitu ya. Nanti apakah akan bermasalah dengan tunjangan khususnya? Nah, kan tunjangan khusus itu akan diverifikasi dari status kepegawaian. Ya, kalau yang dibayar yang statusnya ASN, maka dia akan dibayar oleh pemerintah daerah ya, dari dananya DAK ya, dana alokasi khusus, bayar ke sana nanti. Tapi kalau dia bukan ASN, maka pembayarannya akan dilakukan di pusat. Nah, pembayaran di pusat ini ya nanti dia akan melihat kalau dia statusnya bukan ASN, maka kan dia akan dicek in passing atau tidak untuk ngecek ininya gaji pokoknya, gitu kan. Nah, kalau tidak pasti 1,5 gitu ya. Tapi begitu pada saat diceknya ASN, maka akan disesuaikan karena ASN itu minimum gitu adalah golongan 3A misal ya. Kalau golongan 3A berapa gajinya kan gitu. Kalau masih 1,5 berarti masih salah dong nih gitu. Jadi SK itu masih belum, akan diproses dulu sebelum data-data itu valid. Jadi Ibu tunggu dulu karena memang info GTK
saat ini udah tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 9 ya. Tapi proses validasi sedang berjalan. Nah, data yang terakhir yang sudah masuk ke Info GTK memang baru tanggal 8 kalau nggak salah ya, tanggal 8 bulan 8. Jadi tinggal tunggulah 1 minggu ini, mudah-mudahan bisa keluar data yang terbaru, mungkin tanggal 8 bulan 9 lah, mudah-mudahan sudah bisa masuk ininya. Data yang ini ya, mudah-mudahan tunggu 1-2 mingguan ini, 1-2 hari lah, mudah-mudahan. Ya karena sekarang proses validasinya ini dilakukan bersamaan dengan penghitungan kebutuhan guru untuk rekrutmen P3K yang baru di tahun 2022. Jadi agar jelas, jangan sampai di Info GTK-nya dia tidak dapat jam, tapi pas rekrutmen P3K kok dia ada jamnya, kan ini jadi aneh nanti gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang nih sedang sinkronkan antara data Info GTK-nya dengan untuk kebutuhan formasi nanti gitu. Ya. Jadi ibu yang baru lulus nih nggak usah khawatir. Ya, mudah-mudahan nanti akan kembali ini ya. Nah, kalau ibu daerah di Info GTK itu masuk wilayah sangat terpencil atau cuma terpencil? Sangat terpencil, Pak. Sangat terpencil. Kemarin sudah sempat terima tunjangan berarti? Enggak, Pak. Ini kan kemarin kan sesuai dengan SK bulan Mei kemarin, bulan baru pindah ke tempat yang baru. Oh, gitu. Iya. Nah, makanya kemarin ketemu sama orang disbud dinas pendidikan kan. Dia bilang gitu, nampaknya ibu saya usulkan untuk mendapatkan tunjangan khusus. Ya alhamdulillah ya Pak. Iya. Karena jauh dari rumah kan. Alhamdulillah kalau memang dapat, saya bilang gitu. Makanya pas cek Info GTK agak khawatir juga. Ya nanti kalau memang nanti ibu kan sudah P3K berarti ASN. Jadi kalaupun terbit SK tunjangan khususnya tentunya akan terbit di daerah untuk proses pembayarannya. Jadi kalau untuk daerah pasti akan diverifikasi uangnya tidak mungkin berapa 1,5 ya. Nah, terus juga nanti kan pada saat proses pembayarannya bisa disesuaikan nanti. Ya di Simbar itu ada proses penyesuaian pada saat proses pembayaran. Itu Bu ya. Tapi lihat dulu Bu pastikan di Info GTK dan tunggulah 2-3 hari lagi setelah minimal update-nya udah data bulan September. Kan sekarang last update ibu kan masih bulan Agustus tuh ya, atau jangan-jangan masih bulan Juli loh last update-nya gitu. Bulan Juli kan, nah iya kan itu masih lebih lama lagi. Jadi tunggu sampai last update itu sudah masuk bulan September. Kalau ibu ada yang sinkron baru ya, kalau sudah sinkron baru lihat ya last update-nya bulan September. Nah nanti lihat golongannya. Karena ibu P3K, maka golongannya harus golongan 9. Terus masa kerjanya, ya walaupun 0 tahun ya harus ada gitu ya. Ya. Oke, kalau terus masa kerja di Info GTK nggak ada masalah Pak, cuma itu aja. Itu aja, oke. Insya Allah aman. Aman ya. Golongan udah golongan 9 ya. Udah Pak. Oh, ya aman kalau gitu. Udah golongan 9 di Info BKN kan ada update kan. Ya. Ya kalau itu udah aman tinggal tunggu aja. Itu Bu. Oke. Nah ini Pak ada tambahan dikit dari kawan yang satu profesi dan satu tempat kerja. Kawan saya kan sudah sertifikasi, cuman belum terima tunjangan, sertifikasi karena baru mengaktifkan NPTK dan NPTK-nya keluar bulan 7 kemarin. Tapi kok belum terbaca ya? Apa memang lama prosesnya terbaca di Dapodik NPTK-nya? Oke, untuk NPTK baru terima 1 bulan yang lalu lah ya. Iya, kurang bulan tuh. Iya. Jadi kalau untuk NPTK masuk ke Info GTK setidaknya itu setelah lewat 1 semester biasanya. Atau dianggap NPTK itu memang unik, sudah tidak digunakan oleh orang lain berdasarkan histori kita yang ada nih. Kan diterbitkan di PDSP misalnya. Begitu keluar di PDSP kita akan cek dulu. Ini NUPTK pernah digunakan oleh orang lain tidak? Kenapa harus kita cek dulu? Jangan sampai kalau NUPTK itu sudah digunakan orang lain, nanti guru yang baru menerima ini akan sulit untuk proses berikutnya, entah itu PPG-nya nanti, entah itu untuk tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Nanti akan kebentur dengan data orang lain gitu. Makanya ini perlu kita verifikasi dulu. Jadi kita belum akui 100% gitu ya. Nah, tunggu minimal 1 semester, kadang-kadang ada yang 1 tahun juga.
Kalau memang data itu bermasalah, kita akan tahan, tidak akan keluar di info GTK-nya. Jadi belum dianggap masih belum valid terus gitu. Ya. Itu kalau memang NUPTK. Terus udah bersertifikat pendidik? Sudah, cuman karena terkendala dengan apa tadi, MPTK nggak terbaca di info GTK sehingga NRG kan nggak bisa juga keluar, Pak. Jadi nggak bisa dapat tunjangan. Iya. Oke, kan P3K juga baru masuk kan ya? Iya, sama-sama saya, Pak. Ya. Sama-sama. Jadi gini, jadi usahakan kalau memang sudah ada, kalau sudah ada NUPTK-nya, tidak ada salahnya daftarkan sertifikat pendidiknya ke Dinas Pendidikan, itu ke bagian KSG. Nanti tanyakan ke operator KSG-nya, ya, itu untuk diajukan NRG-nya. Karena serdiknya berarti prajabatan kan, bukan dalam jabatan ya. Ya. Kalau profesinya kalau serdiknya itu prajabatan, itu berarti dia ikut sertifikasi belum jadi guru. Ya. Nah, karena dia belum jadi guru, otomatis datanya itu belum ada di kita. Ya, di database Kemdikbud pasti belum ada karena belum masuk Dapodik pada saat dia ikut sertifikasi kan. Nah, itu butuh verifikasi. Nah, oleh karena itu kalau ada yang seperti itu, maka nanti bisa konsultasikan ke operator KSG untuk pengajuan NRG. Ya, jadi serahkan sertifikat pendidiknya, lalu data lengkapnya plus NUPTK-nya. Nah, kalau NUPTK-nya valid, NRG mungkin bisa terbit dalam 1-2 hari atau semingguan lah gitu ya. Ya selama-lamanya paling 2-3 minggu kalau memang adminnya lagi pada sibuk ya. Tapi kalau admin nggak sibuk sih biasanya verifikasi itu nggak lama ya. Nah, tapi ada syaratnya, sertifikat pendidiknya ini harus jelas-jelas terdaftar di LPTK. Kalau dia tidak terdaftar di LPTK, maka pengajuannya akan ditolak. Nah, jadi itu pastikan tuh serdiknya tuh benar di LPTK, karena Dinas Pendidikan cuma sekedar mengajukan. Dari pengajuan Dinas Pendidikan lalu di-approve oleh LPTK bahwa benar ini serdiknya ada di LPTK tersebut. Nah, barulah nanti oleh admin KSG di pusat itu akan diterbitkan NRG-nya. Kalau sudah terbit NRG, nanti NRG itu baru diserahkan ke bagian tunjangan profesi. Gitu. Nah, dari situ baru nanti akan diverifikasi ulang nih untuk TPG-nya. Ya, kan kalau menurut PP 49 tahun 2009, 41 sorry, PP 41 tahun 2009 bahwa tunjangan profesi guru itu bisa dibayarkan 1 tahun setelah terbit NRG. Jadi kalau NRG-nya terbitnya tanggal 31 Desember, maka tanggal 1 Januari besok, nah dia udah boleh diverifikasi tuh, gitu ya. Jadi tahun berikutnya udah bisa. Tapi kalau terbitnya di tanggal 1 Januari, maka dia nggak bisa tuh terbit TPG-nya di tahun itu 1 tahun full. Bisa-bisa nanti di tahun berikutnya, di bulan Januari tahun berikutnya, karena di situ disebutkannya adalah 1 tahun berikutnya, pada tahun berikutnya, ya. Itu Bu ya. Jadi kalau ini sih cepatnya agar dia bisa terbit NRG ini sebelum akhir Desember. Kemarin emang udah diajukan Pak ke dinasnya kan, cuman dinasnya juga bingung karena NPTK-nya nggak terbaca. Iya, berarti tunggu dulu, berarti itu verifikasi NPTK-nya belum selesai. Ya, karena NPTK itu dapat NPTK baru sebulan kan ya? Iya, bulan 7. Bulan 7 ya. Kemarin ngajuinnya tanggal bulan apa? Ngajuin NRG ke dinas? Bulan 6 ya kalau nggak salah Pak. Ya jelas nggak bisa. Cepat, iya. Nggak bisa, harus NUPTK dulu baru NRG. Ya, jadi coba ajukan sekarang bulan September. Sekarang September, Oktober. Coba November lah. November ke dinas lagi. Nanti ajukan NRG-nya. Ya, mudah-mudahan kalau di November NUPTK-nya sudah tervalidasi di GTK ya. Oke Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama informasinya. Ibu. Yo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan Ibu Susi. Bu Susi udah ya. Yang belum tadi Bu Nurul ya. Bu Nurul silakan.
Oke, baik ya, kalau sudah cukup dan ini juga ada hampir jam 4 ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan membawa sedikit kelegaan buat ibu bapak ya yang lagi bingung barangkali tadi. Ya nggak usah khawatir dulu, sekarang masih bulan September ya, masih ada waktu agak panjang ya. September juga baru tanggal 12, jadi masih agak panjang. Nah, tunggu hasil validasi yang terbaru, mudah-mudahan data yang disinkronkan operator di bulan Agustus nanti akan keproses datanya. Oke ya, Sehari mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, ini acaranya bukan acara resmi, jadi kita memang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kalau saya agak sedikit mengeluarkan wajah yang agak ketawa-ketawa, mohon maaf ya, karena kemarin saya diprotes katanya, oh, data orang kok diketawa-ketawain, padahal ya ini bawaan saya yang begini gitu ya, jadi serba salah juga. Oke, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.